awalam takunu aqsamtum min qabli ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Setelah mereka dihadapkan dengan situasi keadaan yang sulit, mereka melihat janji yang telah dijanjikan oleh Allah itu pasti terjadi. Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa, sehingga kamu mengutamakan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat, sehingga kamu membohongkan ajakan para utusan Allah. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum, dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Artinya ketika mereka menentukan pilihan yang salah, maka kehidupan mereka akan menjadi gelap, sengsara. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat kepada mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Maka tentunya bagi orang yang merenungkan ayat tersebut, bagi orang yang memiliki nalar, maka dia akan meyakini bahwa yang dimaksudkan supaya seseorang mengingat kepada Allah sebagaimana keterangan ayat-ayat sebelumnya, agar supaya seseorang itu tidak enggan melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingat kepada Allah, dia tidak melupakan kewajiban tersebut karena lalai, disibukkan dengan harta, atau disibukkan dengan kedudukan, atau disibukkan dengan fasilitas dan lain sebagainya. Lianna Allah subhanahu dzakara awalan anna al-izzata lahu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa al-izzah artinya kemuliaan, kekuatan itu hanya milik Allah dan milik Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lalai dengan kewajiban tersebut karena disibukkan dengan harta dunia. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan awalam takunu aqsamtum min qabli ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal. Dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat kepada mereka, serta telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Firman tersebut
diperuntukkan kepada siapa? Tentunya diperuntukkan kepada orang-orang yang berbohong. Kelak di hari kemudian mereka ini akan mendapatkan situasi keadaan yang sulit. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaan mereka ketika mereka mendapatkan kesulitan atau melihat siksaan Allah. A'idna thaniyatan ila dunya linattabi'ir rusula. Mereka berharap supaya dikembalikan ke alam dunia supaya mereka ini mengikuti para utusan Allah, tidak melawan mereka, tidak membohongkan mereka. Wa maqsalu ma yujibuhum bihi azumat kalimatuhu annahu yas'aluhum su'ala tawbihin wa takri'in. Maka ucapan mereka ini merupakan sesuatu yang besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencela kepada mereka dengan firman-Nya, awalam takunu aqsamtum min qabli ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa waratna lakumul amthal. Jadi setelah mereka mendapatkan siksaan yang pedih, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Lalu kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat kepada mereka. Dan Allah telah memberikan beberapa perumpamaan. Nah, alam taksimu wa antum fil hayatid dunya annahu lan tiqala min darid dunya ila daril akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya yang sifatnya untuk mencela kepada mereka. Tidakkah kamu bersumpah ketika kamu berada di alam dunia bahwa kamu kekal hidup di alam dunia? Tidak akan pernah kamu akan hidup di hari kemudian karena kamu tidak percaya hari kemudian itu ada. Serta kamu tidak percaya bahwa kelak itu ada surga, bahwa kelak itu ada neraka. Semuanya itu adalah asatirul awwalin. Kamu mengatakan itu sebagai suatu dongengan belaka. Yushiru bihadza subhanahu ila ma hakahu anhum fil ayah 38 min surat An-Nahl. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaan mereka sesuai dengan keterangan surat An-Nahl ayat 38. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsallahu man yamut. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Ini keyakinan mereka, bahwa mereka itu hanya percaya kehidupan itu hanya semata kehidupan dunia. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Tidak ada kebangkitan dari liang lahat. Tidak ada pula hisab. Tidak ada pula sirat. Tidak ada pula surga atau neraka. Sesuai dengan keterangan surat An-Nahl ayat 38. Mereka meyakini, bahkan mereka bersumpah dengan nama Allah. Dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Sehingga mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan mereka. Wa ba'da hadha su'al aw at-tawbih yaqulu subhanahu lil mukadzibina aydan
laqad 'alimtum hala man kana qablakum kaifa ahlaknahum lamma 'ataw. Setelah Allah Subhanahu wa taala mencela kepada mereka, mencela kepada orang-orang yang membohongkan hari kemudian. Laqad 'alimtum hala man kana qablakum, padahal kamu ini sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala manusia sebelum kalian, akibatnya mereka membohongkan para utusan Allah, lalu mereka dibinasakan. Mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Wa askannakum masakinahum, lalu kami jadikan kalian ini memiliki nasib yang sama dengan mereka. Itulah yang dinamakan perumpamaan-perumpamaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzarnakum an taf'alu fi'lahu. Setelah kami menceritakan nasib mereka yang membohongkan para utusan Allah, lalu mereka disiksa oleh Allah, agar supaya kalian mendapatkan pelajaran. Kalian tidak mengerjakan perbuatan yang sama seperti mereka. Wa waradna lakum bi'imul amthal, sehingga umat-umat terdahulu itulah yang kami jadikan sebagai contoh perumpamaan bagimu. Walam tadda'idu wa ta'jabiru, akan tetapi kamu tidak mengambil nasihat, kamu tidak menjadikannya pelajaran, artinya kamu bukan sebagai orang-orang yang cerdas. Wal'an haitsu la raj'ata wala ta'thira taquluna akhirna qalila. Akan tetapi sekarang, setelah kalian dihadapkan dengan siksaan yang pedih, kalian berharap agar supaya diberi peluang kesempatan kembali ke alam dunia untuk mentaati perintah-perintah Allah serta mentaati para utusan Allah. Dan tentunya ini merupakan sesuatu yang tidak logis. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan di alam dunia, mereka ini bersenda gurau, menjanjikan kepada kalian supaya kalian ini hidup kembali? Ataukah para utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini sudah memberikan bukti-bukti sehingga kalian tidak salah menentukan pilihan, menjadi orang-orang yang taat, tidak menjadi orang-orang yang kufur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.